memang bukan hal yang mudah untuk berkendara di jalan tol seperti tol Cipularang kilometer 92 ini dengan kondisi yang hujan, jalanan licin gitu ya. Mungkin juga pandangan cukup terbatas, jarak pandang tertutup kabut atau hujan dan sebagainya. Sehingga akhirnya kemarin kejadian di hari Senin itu ada sekitar 30 orang menjadi korban dan 1 diantaranya meninggal dunia. Dan ini juga bukan hanya ini ya, bagi pengguna ya untuk berhati-hati saat melewati di jalur-jalur tersebut ya, bahwa konturnya itu ya cukup menurun dengan habis jalan naik, terus dia kondisinya menurun, konsentrasi dari pengemudi ya khususnya ya, habis jalan nanjak turunan kesannya enak gitu loh, bablas gitu ya. Kenapa ya masih ada truk yang dengan muatan berlebih tapi masih bisa melintas di jalur tol gitu ya? Padahal kan semestinya kalau kita menegakkan aturan secara benar, over dimension, overload kan, menindak tegas sopir truk yang mengangkut seperti itu kan sebenarnya aturannya jelas gitu, tapi tetap aja masih ada truk-truk dengan muatan berlebih. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast bedah tajuk Lampung Pos bersama saya Wandi Barboy Silaban. Saya Delima Natalia Napitupulu. Dan saya Muharam Chandra Lugina. Ya, bedah tajuk kali ini kita akan mengangkat soal menangkal maut di jalur tol. Namun sebelum lanjut, kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menangkal maut di jalur tol. Kecelakaan di jalan tol menjadi salah satu isu penting dalam keselamatan berlalu lintas di Indonesia. Jalan tol yang seharusnya menjadi sarana transportasi yang mempercepat perjalanan justru kerap menjadi lokasi terjadinya kecelakaan yang merugikan. Bahkan baru-baru ini, Senin 11 November lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, terjadi musibah kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 Kabupaten Purwakarta. Penyebab awalnya karena rem truk yang blong atau tidak berfungsi secara baik. Peristiwa itu terjadi ketika hujan deras ditambah dengan kontur jalan yang menurun. Kecelakaan beruntun itu mengakibatkan belasan kendaraan ringsek dan 30 orang menjadi korban. Berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT tahun 2024 semester 1, kecelakaan lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ pada Januari sampai Juni 2024 ada 5 kasus dengan total 81 korban jiwa dengan rincian 30 meninggal dan 51 luka-luka. Sementara data dari Korlantas Polri pada Oktober 2024 menunjukkan masih tingginya jumlah kecelakaan di jalan tol dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat 1.464 kecelakaan lalu lintas dengan rincian 688 korban meninggal dunia, 237 luka berat dan 2.564 luka ringan. Jumlah itu meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.656 kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 704 orang, 285 luka berat, dan 2.971 luka ringan. Sementara secara keseluruhan tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan informasi Integrated Road Safety Management System atau IRSMS Korlantas Polri, tercatat 79.220 kecelakaan lalu lintas terjadi hingga 5 Agustus 2024. Kecelakaan lalu lintas itu paling banyak terjadi melibatkan sepeda motor sebanyak 76,42% dari total kendaraan yang terlibat atau sekitar 552.155 unit. Selain itu 722.470 kendaraan secara keseluruhan terlibat dalam berbagai insiden sepanjang tahun. Jumlah korban kecelakaan pun tidak sedikit. Dari 117.962 orang yang menjadi korban, 7,21% diantaranya meninggal dunia, 8,26% mengalami luka berat, dan 84,51% lainnya menderita luka ringan. Kecelakaan tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga korban jiwa yang tentunya sangat menyedihkan. Oleh karena itu, stakeholder terkait perlu memahami penyebab, dampak, dan upaya pencegahan terhadap kecelakaan di jalan, khususnya di jalan tol. Apalagi kecelakaan di jalan tol dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor human error atau kesalahan manusia. Pengemudi yang kurang berhati-hati, mengantuk, atau bahkan mengemudi dengan kecepatan berlebihan seringkali menjadi penyebab utama. Kecepatan tinggi yang menjadi karakteristik jalan tol seringkali menggoda pengemudi untuk mengebut. Padahal,
Hal tersebut sangat berbahaya, terutama jika kondisi cuaca tidak mendukung atau jalan dalam keadaan licin akibat hujan. Selain itu, faktor kendaraan juga tidak kalah penting. Kendaraan yang tidak dalam kondisi prima seperti rem yang tidak berfungsi dengan baik, ban yang sudah aus, atau masalah teknis lainnya dapat menyebabkan kecelakaan. Banyak pengemudi yang cenderung mengabaikan perawatan kendaraan sehingga membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain di jalan tol. Sementara dampak dari kecelakaan di jalan tol sangatlah besar. Secara langsung, kecelakaan dapat menyebabkan korban jiwa atau luka berat. Kemudian kecelakaan juga berpotensi menyebabkan kemacetan akibat lalu lintas terhambat. Kemacetan ini tidak hanya merugikan pengemudi lain, tetapi juga berdampak pada kegiatan ekonomi. Karena perjalanan yang tertunda akan mengganggu distribusi barang dan jasa. Selain itu, kecelakaan di tol juga mempengaruhi reputasi dan kredibilitas jalan tol itu sendiri sebagai sarana transportasi yang aman. Masyarakat yang menjadi korban atau saksi kecelakaan di tol bisa merasa khawatir dan mengurangi tingkat kepercayaan mereka terhadap keamanan jalan tol, meskipun secara umum jalan tol dirancang untuk keselamatan. Oleh sebab itu, pencegahan kecelakaan di jalan tol perlu diantisipasi semua pihak, mulai dari pengemudi yang disiplin berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas, dan memastikan kondisi tubuh yang fit. Kemudian, perawatan kendaraan dilakukan secara rutin. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik, terutama kondisi sistem rem, ban, dan mesin. Kemudian yang tidak kalah penting, pihak berwenang juga harus meningkatkan pengawasan dan memperbaiki kondisi jalan tol, pemasangan rambu lalu lintas yang jelas, peningkatan pencahayaan di malam hari, serta perbaikan jalan yang rusak sangat dibutuhkan. Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, sehingga memberikan efek yang jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk keselamatan berkendara. Iya, pada tajuk kali ini kita akan mengangkat soal menangkal maut di jalur tol. Ini kecelakaan kemarin ini soal tol kilometer 92 di Cipularang ya, Kak. Menurut Kak Delima lah, ini seperti apa sih saat ini kondisi, maksud saya seperti apa sih kita menyikapi persoalan kecelakaan tol ini? Karena kan kecelakaan tol ini sering berulang ya, Kak ya, kejadiannya. Jadi seperti apa kalau dari pandangan Kak Delima sendiri menyikapi kecelakaan tol ini? Ya, bahwa kecelakaan di jalan tol, terutama di kilometer 92 tol Cipularang ya, ini bukan kejadian pertama. Kita sama-sama tahu bahwa beberapa tahun lalu itu juga sudah pernah terjadi kecelakaan di lokasi yang sama, juga dengan korban jiwa ya. Salah satu korbannya adalah istri pedangdut Saiful Jamil kalau saya tidak salah ya, juga meninggal pada kecelakaan itu beberapa tahun lalu. Jadi memang berkendara di jalan tol, terutama seperti saat ini yang musim hujan, itu perlu kewaspadaan yang ekstra. Apalagi jika memang kontur atau medannya itu riskan, tidak seperti jalan tol pada umumnya yang memang datar atau relatif aman, tidak ada jurang kanan kiri. Tapi dengan kontur di tol Cipularang kilometer 39 ini, Purwakarta 92 ini memang berbeda gitu ya dengan tol kebanyakan. Ini memang sangat riskan dan sudah kejadian berulang. Memang bukan hal yang mudah untuk berkendara di jalan tol seperti tol Cipularang kilometer 92 ini dengan kondisi yang hujan, jalanan licin gitu ya. Mungkin juga pandangan cukup terbatas, jarak pandang tertutup kabut atau hujan dan sebagainya. Sementara kita tahu di tol tersebut itu cukup padat gitu ya, itu jalur yang cukup padat gitu. Sehingga akhirnya kemarin kejadian di hari Senin itu ada sekitar 30 orang menjadi korban dan 1 diantaranya meninggal dunia. Ini justru ini sangat ya ada korban jiwa dan lagi-lagi memang ini jadi jalur maut ujungnya karena sudah kejadian berulang dan ada korban meninggal. Ya Seperti mungkin ini itu. juga ada ini ya, karena ternyata dari tol Cipularang ini dari kilometer 91 sampai kilometer 104 ya yang emang menjadi rawan ya dan menjadi langganan sering terjadi kecelakaan di jalan tol tersebut. Dan ini juga bukan hanya ini ya bagi pengguna ya untuk berhati-hati saat melewati
di jalur-jalur tersebut ya, karena tadi juga udah disampaikan oleh D5 bahwa konturnya itu ya cukup menurun dengan habis jalan naik terus dia kondisinya menurun, dan itu juga mungkin konsentrasi dari pengemudi ya khususnya ya untuk lebih menjaga lagi konsentrasi, karena mungkin pas habis jalan nanjak turunan kesannya enak gitu loh, bablas gitu ya. Turunan dengan mereka juga mungkin harus memperhitungkan juga ya kecepatan, terus beban dari khususnya kayak kemarin kan ini awalnya kan dari karena sebuah trailer ya yang remblong ya, sehingga ini mengakibatkan tabrakan beruntun ini ya, dan itu juga harus menjadi perhatian bagi pengelola jalan tol juga untuk lebih memberikan menambah ya mungkin rambu-rambu di kilometer 91 sampai 94 ini, sehingga bisa mengingatkan kembali kepada para penggunanya untuk lebih berhati-hati saat mengemudi di jalur-jalur tersebut. Iya, ini kan dari kabar yang beredar kan kita melihat bahwa jalur tol ini awalnya penyebabnya katanya untuk dugaan sementaranya gitu ya dari remblong remblong truk angkutan barang gitu. Betul. Jadi truk angkutan barang itu katanya sopir yang mengemudikan truk angkutan barang itu memang muatannya berlebih katanya memang. Karena ya itulah kita tahu ya bagaimana kondisi kalau sopir angkutan barang itu memang selalu menjadi korban dalam tanda petik ya, menjadi korban karena para pengusaha kan minta sesuai target cepat, hemat, efisien maksudnya. Jadi di target seperti itu. Jadi ya kalau katanya dugaan sementara dari Kabid Humas Polda Jawa Barat ya, itu seperti itu sih kondisinya karena remblong truk angkutan barang itu. Jadi tambah lagi cuaca hujan deras itu juga kondisi jalan itu juga cukup berpengaruh. Nah, tapi kan kita perlu melihat juga sebenarnya ya dari sisi lain ini dari sisi lain soal kenapa ya masih ada truk yang dengan muatan berlebih tapi masih bisa melintas di jalur tol gitu ya. Padahal kan semestinya kalau kita menegakkan aturan secara benar dalam artian misalnya menindak tegas truk odol misalnya, over dimension, overload kan, menindak tegas sopir truk yang mengangkut seperti itu kan sebenarnya aturannya jelas gitu, tapi tetap aja masih ada truk-truk dengan muatan berlebih ini. Dalam hal ini kan kita bisa melihat bahwa ini ada kong kali kong, ada kok masih bisa lolos ya truk-truk yang dengan muatan berlebih seperti ini. Nah ini kan perlu menjadi perhatian kita saya kira dari kecelakaan maut ini ya. Selain tentu saja tadi itu ada dugaan sementara rem truk blong itu juga perhatian bagaimana kesiapan teknis kendaraan. Tapi ini yang mau saya soroti pertama kita perlu soroti pertama itu soal ini tadi itu. Kenapa ya walaupun muatannya sudah berlebih tapi kok masih bisa lolos gitu. Ini gimana menurut pandangan Kak Delima? Ya betul. Regulasi dibuat untuk menciptakan ketertiban gitu ya. Regulasi mengenai truk odol yang melintas di jalan, terutama jalan tol itu juga memang harus diperhatikan. Para pihak yang terkait juga harus betul-betul disiplin dan tegas untuk memberikan izin apakah sebuah truk itu boleh melaju atau tidak ya. Selain itu juga mengenai kondisinya sendiri, kondisi kelayakannya atau layak jalannya itu juga harus dipastikan. Saat ini KNKT sedang melakukan investigasi untuk memeriksa mulai dari ban, kemudian rangka sampai fungsi pengereman itu sedang dilakukan investigasi untuk menyelidiki sebenarnya apakah juga sudah selain dia overload gitu ya, over kapasitas, apakah juga jangan-jangan memang truknya ini yang menjadi pemicu kecelakaan ini juga memang dia dalam kondisi yang tidak layak jalan gitu. Apakah memang fungsi remnya tidak maksimal? Apakah misalnya bannya itu botak gitu ya, sudah tidak layak jalan. Jadi memang sekarang sedang ada investigasi. Jadi memang para pengusaha, pemilik truk itu juga harus mulai menjaga SDM-nya, karyawannya, menjaga juga transportasi yang dimiliki, armadanya, juga menjaga pengendara lain gitu. Jangan sampai karena kepentingan bisnisnya gitu ya, abai dengan
pengecekan kondisi truknya, armadanya, sampai akhirnya seperti sekarang ini ada 28 korban kecelakaan dengan 16 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu 1 meninggal gitu ya. Ini justru sangat sayangkan. Jadi selain memang regulasi, disiplin regulasi tadi, ketaatan pada regulasi, juga ya layak jalannya gitu, memastikan kelayakan armadanya untuk layak jalan. Jangan sampai nggak layak jalan dipaksakan jalan. Mungkin inilah yang melatari kejadian ini gitu. Ya mungkin dari sisi regulasi kita udah punya ya, bahwa untuk kendaraan roda itu kan udah ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Dan ini mungkin ini hanya penerapannya ya, mungkin di lapangan ya harus ada pengawasan yang lebih ketat ya daripada pihak-pihak terkait ya. Tadi juga dibilang bahwa kita juga harus ada uji ini ya, uji kendaraan itu ya, uji kir itu ya, dan itu mungkin disitulah harus kita pengawasannya harus diperketat ya dengan di uji kir itu ya. Kita ketahui bahwa di situ kita di uji kir itu kita kan semua komponen di kendaraan itu kita petugas cek ya, dan mungkin di situ harus lebih tegas lagi menentukan bahwa mana kendaraan yang layak untuk jalan atau enggaknya, mungkin pengawasannya. Terus di lapangannya juga kita mungkin bisa lebih menghidupkan lagi jembatan timbang ya, untuk bisa mengukur daya angkut truk itu dan melewati jalan-jalan yang emang kita tahu juga bahwa jalan juga memiliki kekuatan ya, berapa kekuatan kendaraan yang lewat di jalan tersebut, sehingga tidak juga mengganggu ketahanan dari ketahanan dari jalan itu sendiri ya. Dan tadi juga bahwa emang juga kita harus lebih juga menyosialisasikan ya pihak terkait kepada khususnya pada para pengemudi ya, kendaraan-kendaraan khususnya ekspedisi ya, yang sering kita yang banyak kejadian itu kan remblong itu. Dari beberapa kejadian di Cipularang juga kan kebanyakan rata-rata itu dari kendaraan yang kondisinya nggak layak ya, karena remblong, salah satunya remblong itu ya. Dan ini harus menjadi perhatian ya dari pihak terkait untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan di lapangannya loh. Karena kita juga undang-undangnya udah ada ya, regulasi tentang angkutan jalan dan lalu lintas itu. Iya, itu juga terbaru nih ya, informasi terbaru yang saya dapat ya tadi, Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan ya, Bapak AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono itu bilang untuk karena berkaca pada kecelakaan tol di Cipularang ini, jadi dia akan serius untuk mulai menegakkan aturan soal regulasi yang mengatur para pengemudi angkutan truk ini. Jadi itu sesuatu hal yang positif ya. Jadi dia menyadari, maksudnya pemerintah menyadari dalam hal ini bahwa kecelakaan ini sering terjadi berulang, khususnya kendaraan angkutan barang ya, logistik. Jadi itu kecelakaan yang sering berulang, tapi memang penegakan hukumnya masih lemah, pengawasan sampai sejauh ini dia mengakui lemah. Jadi itu yang akan diperbaiki kalau kata Pak AHY dalam informasi terbarunya seperti itu. Jadi dia akan memperbaiki regulasi untuk aturan main untuk pengusaha truk, juga bukan hanya melibatkan Kementerian Perhubungan tapi juga semua instansi terkait tadi itu termasuk pengusaha truk ya. Itu juga diatur secara jelas. Jadi memang ini ya saya kira tapi memang kita selalu ini sih ya, ketika sudah kecelakaan baru saja ketika terjadi peristiwa kejadian barulah kita menyadari. Padahal tapi ini udah beberapa kali ya, kayak di kilometer 91 sampai kilometer 04 itu udah yang ke-6 ya. Yang tadi seperti Delima kemukakan, ini bukan yang pertama kali loh. Harusnya ini kan udah dari awal itu udah ada ya langkah-langkah tindakan yang diambil oleh pihak terkait ya, agar tidak kejadian ini terulang terus, karena berdasarkan data dari Kakor Lantas juga kan kecelakaan itu tiap tahun meningkat tuh dari 2022 sampai 2003 itu udah terus meningkat ya. Dan ini juga sampai bulan ini datanya itu udah lumayan ya, udah sekitar ribuan juga yang terjadi kecelakaan ya. Dan ini harus emang menjadi perhatian semua pihak ya untuk lebih meminimalkan, karena kecelakaan ini juga mengakibatkan kan tidak hanya menimbulkan korban jiwa tapi juga berefek kepada sektor-sektor lain ya,
dapat mengganggu sektor-sektor lain. Bicara soal kecelakaan, selain medannya yang memang harus dipelajari dengan baik oleh si pengemudi, juga kelayakan Kendaraan. si armada itu sendiri, dan yang paling penting adalah SDM-nya, si supirnya, drivernya. Jadi kalau memang si driver ini ingin berkendara, terutama dengan kondisi atau cuaca yang tidak baik, kurang aman gitu ya, seperti turun hujan, licin, ya seharusnya memang ada pihak yang sudah memastikan bahwa si driver ini memang layak jalan, layak mengemudi. Kita juga nggak tahu apakah memang driver ini betul-betul dalam kondisi yang fit, ya. Fit itu dia tidak mengantuk, tidak sedang mabuk, tidak sedang konsentrasi menurun gitu ya. Jadi memang jangan sampai hal ini yang dianggap sederhana tapi justru diabaikan, karena kebanyakan supir truk, saya kan udah pengalaman gitu ya, puluhan tahun, saya udah Biasa. jalan-jalanan saya lah itu Tol Cipularang. Tapi kalau memang dia dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, misalnya dia habis makan obat makan obat flu misalnya, kan bisa menyebabkan ngantuk, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi jangan sampai ada yang diabaikan sedikit pun dalam berkendara, baik dari aspek armadanya maupun juga si SDM-nya sendiri. Karena Seperti ini itu. menyangkut nyawa orang ya. Iya betul sekali. Jadi iya tadi kan menyambung Kak Delima tadi ya, itu aspek sumber daya manusianya. Jadi karena kejadian ini juga seakan-akan menyiratkan bahwa inilah human error ya, bahwa kita juga perlu melihat bahwa sang sopir ya, itu kan bagaimanapun kembali lagi ya, dia diminta oleh bosnya, pengusaha untuk mengangkut barang secara berlebih, muatan berlebih atas nama efisiensi. Nah kan kemudian juga si pengemudi juga sampai sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur seperti jam kerja istirahatnya, jam kerjanya sampai berapa, jam liburnya, itu sampai harus diakui sampai sejauh ini belum ada sih regulasi. Kalau kita melihat pilot pesawat terbang itu kan ada pengawasan, ada controlling, jadi dia harus dipastikan dia memang dalam kondisi baik gitu ya. Relatif lebih baik lah kalau untuk pilot. Mungkin kita tidak bisa lah menyamakan sopir pesawat dengan supir truk. Itu betul tidak apple to apple. Tapi ada benang merah yang bisa kita ambil, ada hal baiknya, yaitu fungsi controlling, fungsi pengawasan terhadap kesiapan si driver. Meskipun dia terbilang piawai dalam mengendarai truk di medan-medan terjal, tapi fungsi pengawasan, fungsi controlling itu tidak bisa diabaikan. Seperti misalnya pilot yang secara berkala diuji, mungkin ketahanan fisik, psikologisnya. Begitu juga harusnya dengan para pengendara ini gitu. Jadi jangan cuman asal ya istilahnya apa itu, gua mah supir medan gitu ya. Kalau supir medan kan identik dengan jago. Jangan karena Anda merasa sudah sebagai supir medan yang sangat jago melintasi berbagai medan, lalu abai atau menganggap mudah menjalani medan-medan yang memang riskan dengan kondisi cuaca yang tidak sedang baik-baik saja. Perlu ada semacam pihak internal saja gitu ya di setiap perusahaan yang memastikan, mungkin bagian umum ya, yang memastikan memang setiap kondisi armada dan SDM-nya, dalam hal ini supirnya itu memang dalam kondisi yang fit gitu. Jika ada sedikit saja yang tidak pas, tidak memenuhi standar, ya tunda atau ganti, seperti itu menurut saya. Jadi bisa berkaca dari supir-supir kendaraan moda transportasi lain ya, seperti itu. Mungkin ada ini ya, mungkin biasa cek kesehatan ya, mungkin berkala ya dari ini ya. Mungkin juga harus ya seperti nyambung tadi bahwa mungkin harus juga ada aturan loh buat para supir yang khususnya jarak jauh ya, untuk berapa kilometer mereka harus istirahat loh. Jadi ini bisa menjaga kesehatan terjaga ya, kondisi fisiknya terjaga ya, dan nanti juga mungkin orang udah rasa lelah itu kan bisa berefeknya, bisa ini loh, efek yang negatif ya, bisa orang ngantuk lah, konsentrasi hilang, sehingga mereka itu emang kita bahwa seorang supir itu mempunyai fisik yang ini ya, prima ya, karena membawa kendaraan juga kan bukan kendaraan kecil ya, kan dia bawa juga barang, apalagi misalkan kau bis juga kan bawa orang gitu loh, bawa nyawa orang, sehingga dibutuhkan emang kondisi yang benar-benar harus siap fit gitu ya selama dia menjalankan tugasnya. Ya mungkin selain itu juga mereka juga harus lebih paham ya dalam mempersiapkan armadanya ya.
tiap mungkin istirahat ngecek lah apa kendaraannya ada trouble apa enggak gitu kan. Jadi sehingga kondisi kendaraannya juga bisa terpantau gitu loh, kondisinya apa dia emang layak melanjutkan perjalanan apa emang dia harus berhenti dulu untuk memperbaiki ya ada yang harus diperbaiki gitu, sehingga mereka menunda dulu gitu, sehingga nanti pas udah emang benar-benar kondisi kendaraannya juga fit bisa melanjutkan jalan dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Ya, saya ingin menutup statement saya dengan membaca data dari Korlantas Polri. Pada Oktober 2024 menunjukkan masih tinggi jumlah kecelakaan jalan tol dari tahun ke tahun. Untuk 2023 itu ada 1.656 kecelakaan di jalan tol ya, dengan korban meninggal dunia sebanyak 704 orang. Jadi ada 704 nyawa yang melayang di jalan tol selama 2023 gitu ya. Ini jumlahnya cukup besar gitu, karena satu nyawa pun sebenarnya terlalu berharga, apalagi sampai 704 nyawa gitu. Dan jumlah itu ternyata memang terus meningkat, karena sebelumnya di 2022 yang meninggal itu ada 688. Tren ini jangan sampai terus meningkat di 2024. Jadi hendaklah kejadian demi kejadian, terutama yang sudah berulang di satu titik, itu betul-betul menjadi evaluasi yang sangat menyeluruh. Baik itu dari sisi regulasi, kemudian rambu-rambu di lokasi, kemudian pencahayaan mungkin, sampai pada internal setiap pengusaha, bagaimana kelayakan kelayakan armadanya, bagaimana kelayakan SDM-nya. Jadi ini tidak boleh lagi terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Cukuplah ini menjadi tragedi terakhir, karena satu nyawa pun terlalu mahal, terlalu berharga untuk mati di jalan tol dengan cara yang seperti ini. Karena hal-hal seperti ini pada dasarnya bisa diantisipasi atau ditekan gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama punya kesadaran yang baik untuk sama-sama evaluasi, kemudian memperbaiki diri sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bagi aparat penegak hukum, biarlah regulasi semakin ditegakkan. Bagi Korlantas, biarlah juga rambu-rambu dan pencahayaan pada malam hari atau saat hujan itu semakin ditambah. Jadi kenyamanan para pengendara yang melintas itu juga bisa dipastikan. Dan ingat, berkendara hanya pada saat Anda fit dan kondisi armada atau transportasi Anda juga baik. Seperti itu dari saya. Dari Alulu? Ya mungkin nggak jauh beda ya, karena kita juga bahwa membawa kendaraan itu tidak bisa sembarangan ya, dan kita juga berharap bahwa perjalanan yang kita jalani itu bisa, istilahnya dari berangkat sampai ke tempat tujuan kita berharap selamat ya, dan itu memang untuk mencapai keselamatan itu emang harus memperhatikan beberapa hal yang seperti disampaikan oleh Delima itu ya, dan ini harus menjadi perhatian juga semua pihak ya, untuk tidak menganggap remeh ya kondisi ini. Mungkin jalan juga mungkin harus ada evaluasi ya tentang kontur jalannya sendiri ya, agar tidak lagi terus terulang, karena di KM92 itu udah berulang kali ya kejadian kecelakaan di lokasi itu, dan mengakibatkan sampai menimbulkan korban jiwa ya. Dan itu juga mungkin para pengelola jalan tol ya untuk lebih memperhatikan juga itu, selain tadi rambu-rambu ya, karena kontur jalan sangat mempengaruhi juga ya terhadap para pengendara ya. Mungkin itu aja. Oke. Demikian Sobat Lampung Pos, pada tajuk kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update konten-konten terbaru kami. Bagi kalian yang ingin mendapatkan berita lebih mendalam, silakan berlangganan Lampung Pos ID. Kalian juga dapat berpartisipasi dengan memberikan komentar terhadap tajuk kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.